Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada seorang bapak proklamator yang tidak pernah menaiki motor, seorang pemimpin yang tak bergaji, seorang direktur yang tak berdasi, dan seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Said Abdullah, buah hati Siti Aminah. Yang tak lain dan tak bukan yang dimaksud adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang sepertinya mau memilih saya sebagai juara, dan para pemirsa dimanapun berada. Hadirin rahimakumullah, sistem ekonomi merupakan serangkaian sistem yang memuat nilai-nilai dan prinsip tentang keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Prinsip dan nilai-nilai tersebut diajarkan berdasarkan ajaran agama Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan sistem ekonomi syariah demi kesejahteraan umat. Akan tetapi kenyataannya sekarang kita masih dihadapkan oleh permasalahan kehidupan. Salah satunya adalah kemiskinan yang membuat otak kita menjadi ruwet, mumet, bahkan jelimet. Betul apa betul hadirin? Namun hal itu bukan menjadi alasan untuk kita menyerah, bukan pula menjadi alasan untuk kita berkeluh kesah, karena hal tersebut hanya akan membuat ekonomi menjadi semakin lemah, kemiskinan semakin parah, kehidupan masyarakat semakin susah, dan akan menurunkan derajat bangsa Indonesia ke level yang paling rendah. Untuk itu, wahai hadirin, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sekata dua kata pidato yang akan saya patahkan menjadi berpuluh-puluh kata atau bahkan beratus-ratus kata dengan tema penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dengan landasan Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali atas dasar perdagangan yang dilakukan suka sama suka di antara kamu. Hadirin rahimakumullah, seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi global, kita seringkali dihadapkan pada tantangan-tantangan sistem ekonomi, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasannya ada 3 sistem ekonomi yang diterapkan. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis, yakni sistem ekonomi yang dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis yang dikelola oleh perorangan
yang seringkali menimbulkan ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan dalam pendistribusian kekayaan. Alhasil membuat jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin, pejabat dengan rakyat, ningrat dengan yang melarat. Alhasil yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang ketiga atau yang terakhir, sistem ekonomi syariah yang di dalamnya terdapat ukhuwah Islamiyah yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan sehingga terciptalah hidup tolong-menolong. Yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Dari statement di atas timbul pertanyaan, bagaimana menerapkan nilai-nilai dan prinsip ekonomi dalam konteks syariah? Sebagai jawabannya terjawab di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut Allah mengisyaratkan kepada kita untuk memberdayakan ekonomi untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hadirin rahimakumullah, dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya kita sebagai umat muslim harus bekerja sama untuk menciptakan sistem ekonomi yang memuat prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Hadirin rahimakumullah, mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong Nurul pidato lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.